Halo, gue Gladys. Di video kali ini gue mau review buku-buku yang dibaca sama Ung dan Yeonsu di drama Our Beloved Summer. Mereka ini couple yang gemes banget dan makin gemes karena mereka dua hobi baca. Jadi gue semangat banget untuk review buku-buku yang mereka baca. Buku pertama yang gue baca adalah Sabda Zarathustra karya Friedrich Nietzsche. Buku ini muncul di episode 7 pas Yeonsu dan Ung cabut dari sekolah, terus mereka malah nggak sengaja saling ketemu di perpustakaan. Ini tuh buku filsafat dan gue sebelumnya nggak pernah baca buku filsafat, ini pertama kali. Jadi gue ngerasa gue cuma ngerti 30% dari keseluruhan isi buku. Tapi nggak apa-apa karena di drama Our Beloved Summer pun Yeonsu bilang bahwa pemikiran-pemikiran Nietzsche ini emang nggak gampang untuk dimengerti. Hal menarik pertama yang gue dapet dari buku ini adalah saat tokoh utamanya Zarathustra menyatakan bahwa Tuhan sudah mati. Kontroversial banget gitu. Jadi kita bakal ngikutin bagaimana Zarathustra ini bisa mencapai kesimpulan tersebut. Kalau dari yang gue pahamin sih ya, dari pemahaman gue sendiri, gue nggak tahu ini benar atau enggak. Zarathustra ini sekilas memang bisa kita anggap sebagai ateis, tapi setelah kita coba untuk pahami lebih dalam, gue menangkap bahwa Zarathustra ini beranggapan Tuhan telah mati lebih karena dia menganggap manusia-manusia di bumi ini hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Jadi sekalian aja Tuhannya dianggap mati gitu. Dan dia juga mengkritik bagaimana manusia-manusia ini hidup dengan menjunjung Tuhan tanpa benar-benar memahami Tuhan. Dia beranggapan bahwa manusia itu yang utama harus menjunjung dirinya sendiri terlebih dahulu. Ada berbagai hal lain yang dibahas oleh Nietzsche, menurut gue ada banyak banget. Dan sekalinya ada bagian yang gue ngerti, itu tuh berasa ngena banget. Tapi ya kalau bagian yang gue nggak paham ya jadinya gue berasa ngantuk aja gitu. Anyway, walaupun buku ini susah untuk dibaca bagi gue, tetap ngasih pengalaman yang menyenangkan karena bener-bener ngajak otak gue untuk memandang sesuatu tuh dengan lebih dalam gitu. Kayak ayo mikir-mikir, mari mikir, kayak gitu bukunya. Jadi gue nggak menyesal sih menghabiskan banyak waktu untuk memahami isi dari buku ini. Ini tuh gue lama banget bacanya, kayak hampir sebulan, mungkin sekitar 3 minggu gue baru bisa namatin buku ini karena gue bacanya mesti pelan-pelan. Dan beneran kalau yang gue nggak ngerti tuh gue malah jadi ngantuk, terus gue malah jadinya tidur bukannya lanjutin baca gitu. Jadi prosesnya lama, sampai 3 mingguan gue baru bisa namatin buku ini. Lanjut ke buku yang kedua, yaitu Like Water for Chocolate karya Laura Esquivel. Ini tuh buku yang dipakai Yeonsu buat nutupin HP-nya pas dia lagi searching cara agar nggak putus setelah balikan lagi sama mantan. Novel ini bercerita tentang Tita, seorang anak perempuan yang merupakan anak bungsu di keluarga Lagarza, di mana keluarga Lagarza ini punya suatu tradisi, jika kamu anak perempuan bungsu, maka kamu harus mengabdikan hidup kamu buat ibu kamu. Mengabdikan itu artinya kamu nggak boleh nikah dan kamu harus terus melayani ibu kamu selama ibu kamu masih hidup. Melayani ya bantuin dia mandi, nyiapin dia makanan, beresin rumah dan sebagainya. Pokoknya hidup kamu itu untuk melayani ibu kamu. Nah, itulah nasibnya Tita. Sampai akhirnya ada cowok yang datang ke rumah Tita untuk melamar Tita, dan Titanya ini sebenarnya juga suka sama cowok ini. Cuman karena aturannya Tita ini nggak boleh nikah, lamaran cowok itu ditolak sama ibunya, dan ibunya ini malah nyuruh si cowok itu untuk nikah sama kakaknya si Tita. Gila nggak tuh? Yang menarik juga adalah format buku ini tuh kayak buku resep. Jadi di setiap bab itu dibuka dengan menu masakan baru. Gue suka banget sama novel ini karena gaya penulisannya yang berasa intimate, jadi kita bisa bener-bener ngerasain apa yang dirasakan oleh Tita. Terus selalu ada masalah baru tanpa melupakan masalah utama, jadi sampai akhir gak berasa bosen. Buku terakhir yang gue baca adalah A Midsummer Night's Dream karya Shakespeare. Ini adalah buku yang muncul di episode 15 pas Ung sama Yeonsu lagi ngedate di rumah dan mereka baca bareng buku ini. Anyway, ini tuh bentuk bukunya bukan narasi kayak novel biasa, melainkan naskah drama.
Awalnya gue pikir kayak, aduh baca naskah drama bakal bosen banget kali ya, tapi ternyata enggak, karena ini tuh plotnya lucu dan seru banget. Drama ini ceritanya tentang cewek A dan cowok A yang saling suka dan pengen nikah, cuman gak direstuin. Si cewek A malah disuruh nikah sama cowok B. Akhirnya cewek A dan cowok A ini kabur ke hutan. Si cowok B yang tadinya mau nikah sama cewek A gak terima dan nyusul pasangan ini. Terus ada cewek B yang suka sama cowok B, ikut-ikutan pengen nyusul si cowok B ke hutan. Akhirnya ada 4 pasangan yang ada di hutan tersebut. Nah, hutan ini dihuni oleh para peri. Para peri ini niatnya baik gitu, pengen biar mereka berempat ini nggak ribet. Jadi cowok B mau dikasih kayak obat cinta gitu biar dia naksir sama cewek B yang udah suka sama cowok B. Tapi perinya ini dodol dan malah yang dikasih racun cinta ini adalah cowok A. Akhirnya cowok A jadi suka sama cewek B. Jadi yang tadinya rebutan cewek A sekarang jadi rebutan cewek B. Jadi ini tuh ceritanya muter-muter, cuman lucu banget, bener-bener enjoyable buat dibaca. Dan gue bersyukur banget karena gue beli yang versi Oxford School gitu, jadi banyak footnote untuk ngebantu ngejelasin kata-kata bahasa Inggris super aneh yang ada di buku ini. Ini tuh bukunya versi bahasa Inggris, dan karena ini tuh ditulis oleh Shakespeare pada tahun 1600-an, jadi bahasa yang dipakai tuh kayak bahasa Inggris zaman dulu yang gue nggak ngerti. Anyway, gue enjoy banget baca naskah drama ini karena bener-bener unik, aneh, random, yang jelas super menghibur, terus singkat juga, jadi kayak baca-bacaan seger-segeran gitu, gue suka. Oke, itu dia 3 buku di Our Beloved Summer yang gue baca. Gue suka banget karena ketiga buku ini tuh unik-unik. Yang satu buku filsafat, yang satu naskah drama, dan yang satunya novel cuman kayak buku masakan. Jadi bener-bener new experience buat gue. Kasih tahu di kolom komentar buku mana yang menurut kalian paling menarik dan mungkin pengen kalian baca. Sampai situ aja video gue kali ini. Makasih udah nonton. Bye-bye.